Malam itu, langit Kurukshetra tidak lagi biru. Awan hitam menggulung, bumi bergetar, dan di antara gemuruh perang, seorang ksatria terbang menantang takdir. Ia bukan manusia biasa. Ia darah dewa, lahir dari kekuatan langit dan bumi. Namanya Gatotkaca. Tapi siapa sangka, di malam paling kelam itu, sayap sang ksatria akan patah demi menyelamatkan satu jiwa yang menentukan nasib dunia. Langit malam di Kurukshetra tampak muram, seakan ikut menyaksikan tragedi besar yang tak terelakkan. Awan hitam berarak, menutup sinar bulan yang biasanya menenangkan. Di medan perang, ribuan obor berkelip, namun cahaya itu hanya menambah kesan mencekam. Dentuman senjata terdengar tiada henti, beradu bagai petir yang mengguncang bumi. Pekikan perang menggema dari segala arah, menandai bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Bumi bergetar setiap kali roda kereta perang melindas tanah yang dipenuhi darah dan serpihan senjata. Malam itu bukan sekadar malam pertempuran, melainkan malam penentuan nasib para ksatria, keluarga, bahkan sebuah bangsa. Di kejauhan, benteng pasukan Kurawa dan Pandawa tampak bagai dua gelombang besar yang saling menghantam. Derap kaki kuda, denting panah yang melesat, dan teriakan komando para senopati menciptakan simfoni perang yang menggetarkan hati. Debu membubung tinggi, menutupi pandangan, membuat kawan dan lawan kerap tak bisa dibedakan. Tanah yang semula lapang kini berubah menjadi lautan lumpur bercampur darah. Setiap tetes keringat, setiap teriakan nyawa yang melayang, menambah beban bagi bumi Kurukshetra. Malam itu bukan sekadar pertarungan antar saudara, tetapi juga ujian terakhir bagi kehormatan dan harga diri dua pihak yang telah terikat dalam dendam turun-temurun. Di atas hiruk-pikuk peperangan, nama Gatotkaca menggema bagaikan guntur yang menyambar langit. Putra Bima itu melayang tinggi, tubuhnya menjulang seperti raksasa yang tak tersentuh. Rambutnya berkibar tertiup angin malam, sorot matanya menyala bagai bara api yang siap melahap siapa saja yang berani menantangnya. Para prajurit Pandawa bersorak ketika melihatnya terbang di angkasa, bagai dewa penjaga yang turun langsung untuk melindungi mereka. Sementara pasukan Kurawa terdiam sejenak, hati mereka gentar melihat keperkasaan ksatria udara yang seolah tak mengenal rasa takut. Gatotkaca bukan sekadar prajurit, ia adalah simbol keberanian, pengingat bahwa darah para Pandawa mengalir dengan kekuatan para dewa dan raksasa sekaligus. Gatotkaca bukanlah ksatria biasa. Sejak kecil, tubuhnya telah berbeda dari manusia pada umumnya, sekuat baja namun selincah burung Garuda. Ia dikenal sebagai penguasa langit dalam medan perang. Dengan kemampuannya terbang, ia memporak-porandakan formasi musuh dari atas, menyerang dengan panah, gada, atau sekadar menghantam tubuhnya yang perkasa ke arah pasukan lawan. Malam itu, ia terbang rendah dan tinggi secara bergantian, menebarkan rasa gentar ke setiap hati yang melihatnya. Tak ada benteng yang cukup kokoh, tak ada kereta perang yang cukup cepat untuk luput dari serangannya. Pandawa seolah mendapat kekuatan tambahan hanya dengan kehadirannya, sementara Kurawa menyadari bahwa selama Gatotkaca masih ada, kemenangan akan terasa jauh dari genggaman. Namun dari barisan musuh, ada satu sosok yang tatapannya tak gentar sedikit pun. Karena, sang Senopati Agung Kurawa berdiri di atas kereta perangnya dengan wajah penuh ketegasan. Di tangannya tergenggam pusaka konta, senjata sakti yang diwariskan kepadanya dan hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Cahaya senjata itu berkilau redup, namun mengandung ancaman yang lebih dahsyat dari ribuan panah. Karena tahu, senjata ini ditakdirkan untuk satu hal, membunuh Arjuna, musuh bebuyutan yang menjadi penghalang utama bagi kemenangan Kurawa. Namun malam itu, di hadapannya, ada Gatotkaca yang melayang gagah, siap menantang siapa saja yang berani mendekati Pandawa. Hati karena bergejolak, antara mempertahankan pusaka untuk membunuh Arjuna, atau menggunakannya sekarang demi menjatuhkan ksatria udara yang membuat barisan Kurawa porak-poranda. Di sisi lain medan, Kresna berdiri tegak di atas kereta Arjuna. Matanya yang jernih menatap jauh ke arah Karna, seolah bisa membaca isi hati lawan lamanya itu. Meski senyum tipis tersungging di bibirnya, sorot mata Kresna menyimpan kewaspadaan yang dalam. Ia tahu betul, pusaka konta yang digenggam Karna bukanlah senjata biasa. Itu adalah pusaka yang hanya bisa dilepaskan sekali, dan sekali dilepaskan, pasti akan menuntut nyawa. Sejak lama ia telah memikirkan bagaimana cara mengalihkan bahaya itu dari Arjuna, sang pemanah Pandawa. Malam itu, ketika cahaya konta mulai bersinar, Kresna merasa saat penentuan telah tiba. Sementara itu, Arjuna masih sibuk berhadapan dengan para prajurit pilihan Kurawa yang terus menghalangi jalannya. Panahnya melesat cepat,
Setiap anak panah yang dilepaskan tak pernah meleset dari sasaran. Kuda-kuda keretanya meringkik, memutar di medan perang yang penuh lumpur dan darah. Namun, di tengah fokusnya pada lawan, Arjuna tidak menyadari bahwa ada bahaya besar yang sedang mengincarnya. Jarak antara dirinya dan Karna begitu dekat dalam hitungan takdir. Jika pusaka Konta dilepaskan ke arahnya malam itu, maka lenyaplah harapan Pandawa dalam sekejap. Arjuna hanya merasakan ketegangan aneh, seolah udara di sekelilingnya semakin berat, namun ia belum tahu apa yang sebenarnya sedang menantinya. Karna mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi tanda bagi pasukan Kurawa untuk bersiap. Saat itu juga, cahaya merah menyala dari ujung pusaka Konta. Cahaya itu berbeda dari senjata biasa. Ia berdenyut seperti jantung, hidup, dan mengeluarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Para prajurit, baik Kurawa maupun Pandawa, terdiam sesaat ketika melihatnya. Seakan waktu berhenti, semua pandangan terarah pada Karna yang berdiri di atas keretanya dengan wajah penuh tekad. Suara peperangan mendadak terasa sayup, tertutupi oleh detak jantung semua yang melihat momen itu. Mereka tahu, dalam hitungan detik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi, sesuatu yang bisa mengubah jalannya perang. Namun dari langit, Gatot Kaca telah bersiap. Ia terbang rendah, tubuhnya bagai bayangan raksasa yang melintasi bulan. Sorot matanya menajam, menatap langsung ke arah pusaka yang kini siap dilepaskan. Dalam hatinya, Gatot Kaca sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Jika Konta diarahkan kepada Arjuna, maka tiada yang bisa menyelamatkannya. Maka ia, sang Ksatria Udara, harus menjadi perisai. Dengan sayap angin yang tak terlihat, ia melesat lebih cepat dari anak panah, melayang tepat di jalur senjata pusaka. Tubuhnya yang besar menutupi langit malam, seolah menjadi tameng hidup bagi pamannya. Gatot Kaca sadar, ini bukan sekadar pertarungan, tetapi pengorbanan terakhir yang harus ia lakukan demi Pandawa. Dentuman perang masih bergema di sekeliling, namun dalam hati Gatot Kaca, dunia terasa hening. Ia hanya fokus pada kilau merah di tangan Karna, senjata yang akan menentukan segalanya. Ia meraih gada yang selalu setia di tangannya, namun bukan untuk menyerang, melainkan untuk bersiap menerima takdir. Sorot matanya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Justru ada ketenangan luar biasa, seperti samudera yang pasrah menanti gelombang. Di bawahnya, ribuan pasang mata menatap ke langit, menyaksikan ksatria udara yang menggantungkan hidupnya di atas takdir. Sejenak, bahkan bintang-bintang tampak bersembunyi, seolah menyaksikan keberanian luar biasa seorang manusia setengah dewa yang siap mengorbankan dirinya demi keluarga dan tanah air. Karna akhirnya menggeram keras, mengangkat pusaka Konta dengan kedua tangannya yang kokoh. Udara seketika bergetar, seperti menolak kehadiran senjata sakti itu. Dalam hitungan detik, ia mengerahkan seluruh kekuatan dan melepaskan pusaka tersebut. Cahaya merah menyala bagai kilatan petir yang menembus kegelapan malam. Suara ledakan dahsyat mengiringi pergerakan senjata itu, membuat kuda-kuda perang meringkik panik, pasukan berteriak, dan tanah Kurukshetra bergetar. Konta melesat cepat, lebih cepat dari anak panah manapun, membelah udara dengan teriakan maut yang tak bisa dihindari. Gatot Kaca, yang sudah bersiap di udara, menjadi sasaran langsung pusaka itu. Saat cahaya merah menghantam tubuhnya, langit seakan terbelah dua. Ledakan hebat terdengar, bagai guruh yang meledak di telinga semua orang. Tubuh Gatot Kaca bergetar keras, lalu terdorong ke belakang, namun ia tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan terakhir, ia mencoba menahan energi pusaka itu. Darah segar muncrat dari mulutnya, namun sorot matanya tetap menyala. Dentuman itu begitu dahsyat hingga pasukan di bawah terhempas, tanah pecah, dan obor-obor perang padam oleh hempasan angin. Tubuh Gatot Kaca yang luar biasa besar, akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Ia terhempas jatuh, namun bukan jatuh biasa. Saat tubuhnya menghantam bumi, suaranya menggema bagai gunung runtuh. Tubuhnya yang penuh tenaga dewa menghantam ribuan pasukan Kurawa yang berada di bawah. Dalam sekejap, barisan musuh porak-poranda, kereta perang hancur, prajurit-prajurit terjepit dan lenyap dalam debu serta darah. Ironi besar terjadi. Senjata sakti yang seharusnya menjadi keunggulan Kurawa justru menimbulkan bencana bagi pasukan mereka sendiri, karena tubuh Gatot Kaca menjelma senjata pemusnah terakhir. Sejenak, medan perang terdiam. Suara dentuman senjata terhenti. Hanya tersisa gema kehancuran tubuh Gatot Kaca yang baru saja menimpa ratusan lawan. Pandawa tertegun menyaksikan pengorbanan besar itu, sementara Kurawa terhuyung-huyung kehilangan pasukan yang begitu banyak dalam sekejap. Jeritan terdengar di antara debu perang,
tangisan prajurit yang kehilangan saudara, dan teriakan panik yang mencoba menyelamatkan diri. Semua yang menyaksikan tahu, itu bukan sekadar gugurnya seorang ksatria, melainkan peristiwa yang akan mengubah jalannya perang selamanya. Karena berdiri terpaku di atas keretanya, senjata pusaka Konta yang selama ini ia simpan dengan penuh kebanggaan kini lenyap, telah digunakan, dan hanya meninggalkan kehancuran. Ia memang berhasil menjatuhkan Gatotkaca, namun harga yang harus dibayar begitu besar. Lebih dari itu, ia tahu, kini ia tidak lagi memiliki senjata pamungkas untuk melawan Arjuna. Wajah Karna berubah pucat, jantungnya berdegup kencang. Di dalam hatinya, keraguan mulai muncul. Senjata yang semestinya membawa kemenangan justru membawa kutukan. Malam itu, Karna merasakan untuk pertama kalinya bahwa takdir mungkin tidak berada di pihaknya. Di atas kereta perang, Kresna menatap ke langit yang baru saja diselimuti cahaya ledakan. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun bukan senyum kemenangan biasa. Itu adalah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Senyum seorang yang memahami alur takdir lebih dalam daripada siapapun. Para prajurit yang melihatnya merasa heran. Bagaimana mungkin Kresna bisa tersenyum di tengah pengorbanan besar Gatotkaca? Namun Kresna tahu sesuatu yang tidak disadari orang lain. Lenyapnya Gatotkaca berarti lenyap pula ancaman terbesar bagi Arjuna, karena senjata Konta telah digunakan. Dengan penuh ketenangan, ia menundukkan kepala, memberi penghormatan dalam diam pada ksatria udara yang baru saja menjadi tumbal suci demi kejayaan Pandawa. Arjuna, yang semula tidak menyadari bahaya, kini menoleh dan melihat tubuh Gatotkaca yang terbaring di tanah, tak lagi bernyawa. Matanya memanas, hatinya tercekat. Ia merasakan duka yang dalam, seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Darah daging Pandawa telah rela menukar nyawanya demi menyelamatkannya. Arjuna menggenggam busurnya lebih erat, seakan ingin berteriak pada langit, menanyakan mengapa pengorbanan sebesar itu harus terjadi. Namun di balik kesedihan, ia juga tahu, tanpa Gatotkaca, dirinya sudah pasti tak akan berdiri lagi malam itu. Kesadaran itu menimbulkan tekad baru. Arjuna bersumpah bahwa setiap panah yang ia lepaskan mulai saat ini adalah balas budi bagi pengorbanan keponakannya. Di barisan Pandawa, kesedihan menyebar bagai api di padang kering. Bima, sang ayah, meraung marah dan sedih bercampur jadi satu, suaranya mengguncang medan perang. Para prajurit Pandawa ikut menundukkan kepala, merasakan kehilangan besar atas ksatria yang selama ini menjadi simbol keberanian mereka. Namun tangisan itu tidak lama berubah menjadi api semangat. Mereka sadar, pengorbanan Gatotkaca bukan untuk diratapi, melainkan untuk dilanjutkan perjuangannya. Dengan dada bergemuruh, pasukan Pandawa maju kembali, kali ini dengan amarah yang membara, membawa nama Gatotkaca dalam setiap ayunan senjata. Langit Kurukshetra malam itu menyimpan kesan mistis. Debu yang berterbangan perlahan mereda, memperlihatkan bintang-bintang yang berkelip pucat di angkasa. Seolah jagat raya ikut memberi penghormatan pada gugurnya sang ksatria udara. Beberapa prajurit mengaku melihat cahaya samar yang naik dari tubuh Gatotkaca, membumbung ke angkasa, hilang bersama bintang. Para Pandawa percaya, roh Gatotkaca tidak benar-benar mati, melainkan kembali ke pangkuan para dewa, meninggalkan jejak keberanian yang akan abadi dikenang. Kurawa, sebaliknya, hanya bisa menunduk dalam kebisuan, menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kemenangan justru berbalik menjadi malapetaka. Malam itu, kematian Gatotkaca menjadi titik balik Bharatayuda. Ia tidak hanya gugur sebagai prajurit, melainkan sebagai martir yang membuka jalan kemenangan bagi Pandawa. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kemenangan besar tidak pernah datang tanpa pengorbanan besar pula. Senjata Konta yang seharusnya mengakhiri hidup Arjuna justru berakhir dengan pengorbanan Gatotkaca, dan dari situlah takdir berbalik. Pandawa melanjutkan perang dengan semangat baru, membawa nama Gatotkaca sebagai bendera yang berkibar di dalam hati mereka. Sementara itu, langit Kurukshetra tetap menyimpan kisahnya, seakan berbisik pada generasi yang datang. Ada ksatria yang gugur dengan cara agung, dan namanya adalah Gatotkaca.